Ya, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke. Mohon maaf ini tadi terputus ya. Tiba-tiba laptop saya hang atau tidak mau bergerak, terus nggak tahu putus sendiri. Ya. Sampai di mana tadi ya? Halo. Sampai algoritma, Pak. Algoritma Algoritma. Sebentar saya buka dulu. Ya. Oke. Ini si Padu masih belum bisa ya. Kalian bisa buka si Padu atau tidak? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oh. Bentar. Sekarang ya bisa ya sekarang. Ini linknya diambil dari mana? Dari Sipadu atau dikirim lewat email? Link untuk Zoom. Sipadu, Pak. Sipadu ya. Oke. Kok saya masih nggak bisa ya? Coba saya minta tolong dikirimkan link di chat, linknya Sipadu. Yang bisa buka Sipadu sekarang. Link apa, Pak? Link Sipadunya. Mungkin ini ya, beda ya, pegawai dengan mahasiswa beda ya? Sama sih, Pak. Sama ya, coba. Baik. Coba jangan-jangan, coba saya pakai browser yang lain deh. Coba minta tolong dikirimkan linknya saja, coba saya coba. Saya tidak tahu ini kendalanya kenapa. Takutnya nggak bisa Iya, Pak. terus. Salah. Saya cek ternyata itu khusus buat mahasiswa, Pak. Login mahasiswa. Coba saya, enggak apa-apa, dikirimkan aja linknya, saya coba buka. Kalau untuk login mahasiswa, kalau tetap nggak bisa kan berarti laptop saya yang bermasalah. Ya, saya coba ya. Iya, tetap nggak bisa. Mungkin itu, Pak. Biasanya internetnya, Pak. Dari modem itu di reset. Tapi nanti aja sih, Pak. Kalau udah selesai ini. Oh Ya, iya, agak. iya. Oh gitu ya, biasanya modem di reset bisa ya? Iya, Pak. Ya deh. Karena nggak nyambung ke servernya gitu, Pak. Kadang gitu. Ini nggak bisa juga untuk yang buka yang mahasiswa. Ya udah saya ini dulu deh. Saya sampaikan dulu terkait materinya. Nggak banyak kok untuk eh, yang pertemuan 8 ini. Oke. Berarti sampai sini ya, algoritma ini ya. Ya, kalau algoritmanya ya sesuai dengan flowchart-nya ini, sebetulnya pertama kita harus mendefinisikan dari fungsi dan turunannya. Kemudian sama ya, untuk apa namanya batasan iterasinya dibatasi dengan jumlah maksimum iterasi atau toleransi dari error. Nah, kemudian menentukan nilai awal ya karena ini metode terbuka, kemudian menghitung fungsi dan turunannya dari nilai awal tersebut. Nah, kemudian diulang iterasi dari 1 sampai dengan n nilai maksimum atau ketika sudah tercapai errornya. Nah, proses iterasinya mudah ya, karena ini kan sebetulnya dari nilai sebelumnya yang dikurangi dengan eh, rasio dari fungsi dan turunannya dari nilai X tersebut. Ini harusnya I ya, ini harusnya I.
Salah ini I. Ya. Nah, kemudian XI yang terakhir itulah yang sebagai akarnya. Nah, untuk metode Newton-Raphson sendiri ada beberapa permasalahan terkait dengan nilai awal. Ya sama ya, dengan metode terbuka yang lain sebenarnya juga ada permasalahan ketika metode terbuka itu tidak selalu mencapai konvergen. Jadi bisa juga divergen. Itu tergantung dari penentuan juga nilai awal. Bisa jadi karena penentuan nilai awal ya, dan juga bentuk fungsinya ya. Jadi mungkin bentuk fungsi tertentu itu bisa menyebabkan penentuan nilai awal yang salah, itu bisa menyebabkan jadi tidak konvergen ya, jadi divergen. Tetapi kalau bentuk fungsinya tertentu ya, itu nilai awal biasanya banyak apa namanya nilai awal apapun yang ditentukan itu bisa mencapai konvergen. Nah, contohnya seperti ini. Ini gambar fungsinya ya, fungsinya sama ketika nilai awalnya itu ditentukan pada di sini yang satu ini. Nah, dia bisa mencapai konvergen ya, walaupun mungkin butuh proses gitu menuju ke sini. Nah, tetapi kalau ini menggunakan nilai awal yang di bawah ini ya, jadi ini disebut sebagai perkiraan awal yang buruk ya, fungsi awal yang buruk, nilai awal yang buruk. Nah, ini akan menjauh dari akar fungsi sebenarnya. Ya, kenapa? Karena di sini nanti gradiennya itu mendekati dengan nol. Ya, ketika dia mendapatkan suatu nilai nanti di turunannya itu adalah mendekati nol, dan dia nanti akan menjauh ya, cenderung menjauh. Nah, kemudian juga ada kasus di mana Newton-Raphson itu memperlihatkan konvergensi yang kurang baik ya. Jadi ini tadi kasusnya, ini ketika ada titik belok ya, jadi dia itu tidak konvergen, dia malah menjauh gitu. Nah, kemudian kalau yang ini berosilasi pada titik puncak atau titik maksimum atau minimum lokal ya. Dia berosilasi di sini ya. Jadi dia hanya berkutat di sini saja padahal akarnya ada di sebelah sini. Ya, ada sebelah sini. Kenapa ya? Karena dia seakan-akan mau mencari yang ada di sini. Ya, karena itu tadi gradiennya itu tadi yang saling apa namanya berosilasi sehingga dia menuju ke titik maksimum ataupun minimum yang lokal. Ya, kalau yang ini dia ketika dia mendapatkan apa namanya gradiennya nol ya, dia akan sangat menjauh ya, sangat menjauh. Dia sangat menjauh ya. Mungkin aja akarnya tidak ada di sini, misalkan di sebelah sana atau di sini, tapi dia tidak bisa mencapai apa namanya, tidak sampai dengan memotong, bisa jadi tidak memotong dari kurvanya. Nah, untuk konvergensi dari Newton-Raphson ya hampir sama dengan metode terbuka yang lainnya, bahwa konvergensi itu ditentukan ketika turunannya ya, turunan dari fungsi iterasinya itu dalam tanda mutlak kurang dari satu. Ya, kalau diturunkan rumusannya hasilnya akan seperti ini ya. Ini diturunkan semua sehingga mendapatkan seperti ini. Nah, sehingga Newton-Raphson itu akan konvergen bila nilai dari fungsinya yang dikalikan dengan turunan kedua dari fungsi tersebut dibagi dengan eh, turunan pertamanya yang dikuadratkan itu dan tanda mutlak kurang dari satu. Nah, tentunya ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah turunan fungsi dari untuk yang x0 tadi itu tidak sama dengan 0. Oke. Nah, contohnya ya, misalkan kita diminta untuk menentukan akar dari persamaan ini. Nah, menggunakan metode Newton-Raphson dengan parameternya adalah misalkan error yang ditetapkan adalah sekian, kemudian x0-nya adalah 1. Yang diminta adalah ketelitian 6 angka di belakang koma. Nah, untuk kita harus cari turunannya dulu ya dari fungsi ini. Ya, turunannya adalah ini kan mudah ya turunannya, sehingga setelah itu kita masukkan mulai dari i yang pertama yang 0 ini itu xi-nya adalah 1. Nah, kemudian dicari fungsinya dan dicari nilai dari turunannya. Ya, dimasukkan aja rumusannya. Nah, sehingga diperoleh nilai dari xi plus 1-nya dengan cara xi dikurangi dengan yang ini dibagi dengan yang ini. Ya, kemudian diperoleh ini. Nah,
Ini untuk menghitung dari selisih dari XI yang diperoleh. Nah, kemudian selanjutnya yang nilai ini digunakan untuk penghitungan selanjutnya. Nah, dihitung FXI-nya, dihitung turunannya, kemudian dihitung lagi untuk yang XI plus satunya. Ya, jadi ini mudah aja dengan menggunakan Excel, mudah sekali. Nah, sehingga diperoleh akar dari persamaan EX min 5X kuadrat sama dengan 0 itu adalah ini. Untuk 6 angka di belakang koma, ya 0,605267. Nah, jadi cukup mudah menggunakan Newton-Raphson. Yang terpenting adalah kita harus bisa menetapkan turunannya. Jadi ada kendalanya juga ya, walaupun dia terkenal gitu. Titik pendekatan tidak dapat digunakan jika merupakan titik ekstrim, ya, atau titik puncak. Jadi ketika titik awalnya kita tetapkan itu turunannya itu sama dengan 0, ya itu tidak bisa digunakan gitu ya. Atau mungkin nanti ketika iterasi dia mendapatkan titik ekstrim atau titik puncak minimum atau maksimum, ya, ini juga akan menjadi kendala. Jadi solusinya ya bisa dengan menggeser ya, mengatasi dengan menggeser titik awalnya itu tadi. Nah, kemudian dia juga ada kendala sulit memperoleh penyelesaian ketika titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner, ya. Jadi dia akan, kalau bentuknya seperti itu, dia akan sulit untuk memperoleh penyelesaian. Nah, kemudian turunan persamaan juga sering sulit untuk diperoleh, ya. Jadi tidak dapat dikerjakan dengan metode analitik. Ya, karena memang syaratnya untuk Newton-Raphson itu memerlukan turunannya. Nah, sebetulnya nanti ketika kita untuk menyelesaikan persamaan yang kompleks ya, sebetulnya turunan itu juga bisa diselesaikan dengan metode numerik ya. Jadi turunannya tidak dicari secara analitik, tetapi dengan menggunakan metode numerik itu bisa sebetulnya ya. Cuma memang lalu saya sempat nyoba ya, waktu ada teman minta untuk mengolahkan dengan Newton-Raphson itu lama sekali ya, karena memang kompleks ya, kompleks. Jadi persamaannya kompleks, ada banyak variabel gitu, sekitar mungkin antara 5 sampai 10 variabel lah. Nah, itu yang mau dicari untuk solusinya. Nah, turunannya menggunakan turunan numerik ya. Nanti akan kita pelajari juga itu diferensial numerik. Nah, itu lama sekali untuk melakukan 5 iterasi saja sampai berjam-jam, 1 jam atau berapa jam. Ya karena saking kompleksnya itu. Tapi ketika kita menggunakan matrik Hessian ya, yang di situ terdapat turunan-turunan pertama dan turunan keduanya yang memang untuk menyelesaikan di dalam metode numerik, metode Newton-Raphson, itu cepat, lebih cepat. Jadi penyelesaiannya bisa lebih cepat. Cuma kadang-kadang juga kita harus memastikan bahwa turunan parsial untuk setiap parameter itu harus benar ya. Kalau ada yang salah satu, ya sudah, mungkin bisa jadi tidak bakalan konvergen. Ya, kadang-kadang kendalanya di situ. Kita kesulitan untuk mendapatkan turunan pertama maupun turunan, apalagi turunan kedua, misalkan seperti itu di dalam metode Newton-Raphson. Nah, kemudian kalau ini sebetulnya tidak ada di silabus, cuma mungkin saya kenalkan saja ya. Ini metode sekan ini sebetulnya ya bisa pengembangan dari regula Falsi dan juga Newton-Raphson. Jadi kalau Newton-Raphson itu memerlukan penghitungan turunan, kalau metode sekan ini tidak ya. Secara proses sih hampir sama gitu, tetapi dia tidak menggunakan penghitungan gradiennya ya. Jadi untuk yang turunannya ini di dalam metode Newton-Raphson yang itu digantikan, kalau untuk yang sekan itu menggunakan ini. Jadi nilai dari selisih dari fxi min 1 dan fxi min 2 yang dibagi dengan nilai dari x-nya. Ya, tadi kan nilai fungsinya dibagi dengan nilai x-nya. Ini, jadi turunannya atau gradiennya digantikan dengan ini. Nah, sehingga rumusannya untuk iterasinya ya tinggal xi dikurangi dengan fxi ya. Kemudian dibagi dengan ini kan, dibagi dengan ini sehingga dibalik saja itu.
Sehingga fxi dikalikan dengan xi min 1 ya dibagi dengan yang di atas ini ya, fxi dikurangi dengan fxi min 1. Nah, sebenarnya hanya menggantikan itu saja. Nah, keuntungannya untuk metode sekan ini, jadi seperti halnya metode Newton-Raphson, dia tidak seperti metode tertutup yang harus mempunyai rentang pencarian akar penyelesaian yang mengandung akar di dalamnya ya. Jadi kalau yang tertutup itu kan akarnya harus ada di dalam rentang tersebut. Nah, kalau ini tidak harus, walaupun ini memerlukan 2 titik awal ya. Jadi 2 titik awal di metode sekan ini tidak harus mengandung nilai akarnya atau solusinya. Nah, kemudian tidak seperti metode Newton-Raphson, metode ini tidak memerlukan pencarian turunan pertama secara analitik, di mana tidak dapat dilakukan otomatis pada setiap kasus. Jadi kadang-kadang kita kalau dalam pemrograman juga nggak bisa melakukan mencari turunannya secara langsung gitu untuk semua fungsi. Nah, kalau kekurangannya memang dia berpotensi menghasilkan hasil yang tidak konvergen, sama dengan metode terbuka lainnya. Ya, bisa jadi juga tidak konvergen, tergantung dari 2 titik awalnya tersebut juga yang ditentukan. Kemudian kecepatan konvergensinya lebih lambat dibandingkan metode Newton-Raphson. Jadi memang lebih lambat walaupun secara metode hampir sama. Nah, ini rangkuman yang saya ambil dari bukunya Subakti ya 2016, rangkuman dari metode-metode yang kemarin kita pelajari ya untuk menyelesaikan akar persamaan dari satu variabel. Ya, kalau langsung ini ya secara analitik ya. Jadi aplikasinya sangat terbatas. Kalau grafik ya tentunya akurasinya kurang karena kita hanya melihat secara grafis. Kemudian ini yang bagi 2 ya, biseksi. Yang biseksi dengan regula falsi itu selalu konvergen ya. Jadi ada jaminan konvergen ketika memang, tapi syaratnya adalah dia tebakan awalnya ada 2 dan di dalamnya harus mengandung akarnya ya, sehingga itu bisa dipastikan akan selalu konvergen. Kemudian ada iterasi 1 titik ya, dia perlahan, bisa juga divergen. Sama semua termasuk Newton-Raphson. Ada juga yang modifikasi Newton-Raphson. Modifikasi Newton-Raphson ini digunakan untuk akar berganda ya. Kalau akarnya ganda itu digunakan ini. Jadi dia memerlukan turunan kedua juga ya. Jadi turunan kedua juga diperlukan. Nah, kalau yang sekan ini dia juga memerlukan 2 tebakan awal ya. Dia juga bisa divergen juga ya. Ini secara rangkumannya. Oke. Mungkin saya lihatkan dulu Excel-nya bentar. Sudah terlihat ya Excel-nya. Ini tadi karena tertutup secara paksa ini. Ya. Jadi yang di atas ini adalah yang Newton-Raphson. Kemudian yang di bawah ini adalah menggunakan metode sekan ya. Nah, prosesnya ternyata memang ya tergantung dari inisialnya. Dan metode sekan iterasinya lebih banyak ya, diperlukan iterasi lebih banyak untuk mencapai solusi yang ditetapkan. Ya. Ini yang sekan yang di bawah, ini yang di atas untuk yang Newton-Raphson. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Jadi ini masih melanjutkan untuk yang metode dalam menyelesaikan persamaan akar dari persamaan dari satu variabel. Ada pertanyaan terkait dengan metode Newton-Raphson? Iya, silakan. Untuk kedua metode ini, Pak, iya. Untuk evaluasi dengan nilai toleransi error, menggunakan fx-nya atau xi dikurang xi min 1 tadi ya, Pak? Terima kasih. Oke,
Ya. Jadi kalau untuk sebetulnya gini, kalau toleransi error pada prakteknya apapun itu metodenya dan apapun itu apa namanya fungsinya ya, yang disebut error itu ya perbandingan hasil dari hasilnya kan sebetulnya yang diharapkan adalah nol ya, ya, dan yang diperoleh gitu ya. Yang diperoleh adalah misalkan 0,0001 ya, itu berarti fungsinya. Kalau errornya ya, jadi errornya itu terhadap fungsinya seperti yang tadi mana? Hmm, ya ini ya. Sebetulnya kalau error ya memang sih ada beberapa yang menyampaikan untuk mencarinya itu mencari selisih dari XI. Nah, kalau yang di ini kan berarti nilai dari karena XI-nya tadi itu dicari solusinya adalah sama dengan nol ya. Berarti untuk errornya, perbandingan errornya itu dengan fungsinya ya. Jadi ketika fungsinya didapatkan nanti 0,0000 sekian itu misalkan 10 pangkat minus 6 berarti sudah mencakup sudah memenuhi ya, memenuhi error yang ditetapkan. Jadi kalau terkait dengan error itu biasanya terkait dengan fungsinya, nilai fungsinya. Tetapi kalau yang seperti ini, misalkan yang diminta adalah ketelitian, ketelitian 6 angka di belakang koma. Kalau ketelitian berarti X-nya ya. Jadi X-nya kalau ketelitian. Jadi yang hasilnya, hasil dari solusinya tersebut. Ya, solusinya ini kan untuk X-nya kan untuk yang X untuk I keempat ini kan 0,060 sekian ya. Nah, kemudian yang untuk yang X kelimanya, iterasi kelimanya adalah sekian. Nah, ketelitian itu selisih dari X-nya ya, selisih dari X-nya. Kalau yang ditanyakan adalah ketelitian. Tetapi kalau yang diminta adalah error ya. Ini kan sebenarnya error juga juga bisa kita gunakan sebagai ini ya, sebagai batasan ya. Kalau error ya berarti nilainya ada di sini ya, iterasi keempat aja sudah cukup gitu ya. Ya, misalkan errornya yang kalau yang diminta adalah sampai dengan error ya, error yang dicapai. Tapi kalau yang diminta sampai ketelitian 6 digit angka di belakang koma ya sampai di sini ya perubahan ini yang untuk XI min 1. Jadi itu berlaku umum sebetulnya. Kalau tapi memang ya kadang-kadang ada yang akhirnya bisa juga dasarnya adalah yang X ya, yang hasil X-nya, ada juga yang dari fx-nya atau y-nya. Tetapi kalau menurut saya ya ini ketika error itu adalah ya y-nya ya, hasilnya. Tetapi kalau untuk yang ketelitian berarti nilai dari X-nya. Ya, begitu ya. Jadi ini memang kadang-kadang kita menggunakan fx-nya, kadang-kadang menggunakan xi, itu sebenarnya tergantung dari ini sih. Kalau menurut saya kita bisa bisa gunakan kalau error ya berarti nanti ya selisihnya memang nggak beda jauh ya ketika kita masukkan ketelitian sekian, kemudian dicari nilai fungsinya itu juga sudah mendekati nol gitu kan. Malah ini sudah nol apa namanya untuk yang iterasi kelima sudah sampai nol ini di atas dari di bawah dari 10 pangkat minus 9 ya gitu ya. Ada yang lain? Jadi kalau batasannya error adalah nilai nilai fx-nya, tapi kalau batasannya ketelitian ya nilai x-nya, perubahan nilai x-nya. Ya, kalau nggak ada yang lain, ini sebenarnya metodenya masih mudah ya. Ini untuk latihan. Latihan ini dikerjakan untuk responsi saja ya. Dibuat aja Excel-nya. Silahkan kalau mau mengirimkan Excel-nya, kalau bisa ya Excel-nya saja. Tetapi kalau apa namanya nggak bisa Excel-nya, bisa di copy paste di PDF kan. Ya, ini ada dua fungsi ya. Nanti ya dicari dulu turunannya karena untuk mendapatkan eh, apa namanya mendapatkan solusi menggunakan metode Newton-Raphson memerlukan turunannya. Ini karena ini kan batas E-nya ditetapkan 10 pangkat minus 3, berarti nanti batasnya menggunakan fx-nya ya, menggunakan fx-nya saja, ya bukan ketelitian, fx-nya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan silahkan dikerjakan.
nanti bisa untuk inilah mendukung dari nilai UTS kalau ada yang kurang. Ada pertanyaan untuk responsinya? Nilai awalnya menggunakan nilai awal ini ya, dicoba saja. Sebetulnya harapan saya juga kalian yang penting nyoba ya. Nanti ketika menghadapi soal begitu sudah tahu alurnya, yang penting tahu alurnya. Kalau dengan Excel sudah bisa berarti secara pemrograman pun sebetulnya tidak masalah ya, karena eh, hanya hanya pemasangan di loopingnya saja sih kalau di masalah pemrograman biasanya pengulangannya itu. Kalau di Excel yang penting kita bisa membuat rumusnya supaya bisa di copy ke bawah seterusnya ya. Ini salah satunya konvergensinya sangat lambat, jadi mungkin bisa memerlukan banyak iterasi ya. Kalau kita nggak menggunakan rumus di dalam Excel ya kesulitan. Kalau kita menggunakan kalkulator kesulitan ya, harus menggunakan Excel. Nanti silakan kalau nggak bisa kirim Excel-nya ya dikirim PDF-nya, tidak apa-apa. Yang penting dicoba dulu. Oke. Nanti minggu depan kita mulai lagi untuk yang interpolasi polinomial ya, kita lanjutkan lagi. Kemarin kan di kelasnya Pak Firdaus malah belum itu ya, itu untuk yang itu malah belum disampaikan. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya masih harus mencoba ini si padunya. Pas? Halo, suara saya terdengar? Oke, nggak ada ya, masih muda ya, dicoba aja, pokoknya dicoba, dibuat, nanti dikirimkan Excel-nya ataupun PDF-nya juga nggak masalah ya. Oke, ini juga nanti ada rapat juga habis ini. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat-sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. ya,